Halo semuanya, kembali lagi ya pada channel ini. Kali ini kita akan mengerjakan untuk pembahasan soal UGM, ujian mandiri dari UGM tahun 2019 dengan kode 624. Oke, langsung aja ya. Untuk Oh ya, ini adalah video yang kedua ya. Video yang pertama udah diupload jauh sebelumnya. Langsung aja, yang nomor 47. Untuk reaksi 2A berubah menjadi 2A plus 2B berubah menjadi 2AB diperoleh data sebagai berikut. Oke, lalu berdasarkan data di atas, kira-kira besarnya tetapan laju reaksinya adalah, oke, sorry ya, ini soalnya banyak coretan. Oke, gini aja, gampang kok. Untuk yang nomor ini kan kita bicara tentang laju reaksi. Lalu yang ditanyain tentang tetapan laju reaksi. Maka tugas pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan orde reaksi. Oke, yang paling gampang dulu ya, yaitu menentukan orde untuk gini. Konsentrasi B kan ada yang sama, ini sama ini. Kalau konsentrasi B sama, maka kita bisa menentukan orde untuk yang A. Oke, ini orde untuk yang A, berarti anggap aja gini, nilai yang sama boleh kita coret, ini saya pakai cara cepat ya, sehingga yang tersisa adalah 0,1 dan 0,2 ini tuh langsung dibagi aja, sehingga kan kalau disederhanakan boleh saya tuliskan menjadi setengah, ini kita pangkatin karena dia konsentrasi gitu kan, harus sama dengan, nah untuk masalah laju, ini satuannya udah bener ya, mol per liter second alias molaritas per second, sehingga nilainya tidak perlu dibalik. Yang ini 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 6 boleh dicoret di sini. Lalu 4/16 langsung aja kita sederhanakan, yaitu 1/4. Nah, kalau kayak gini, berarti udah ketemu kan bahwa kalau nilai M adalah sama dengan 2, atau orde A itu adalah 2. Selanjutnya, nah kalau ini kita mau cari orde untuk B ya. Biasanya kan kita akan mencari konsentrasi A yang sama. Nah, masalahnya di sini tidak ada konsentrasi A yang sama. Berarti kita pakai cara yang biasa aja, yang biasanya diajarkan di sekolah, yaitu kita membandingkan antara dua buah laju. Di sini saya akan membandingkan data yang kedua dan juga data yang ketiga ya. Terus, apakah boleh saya menggunakan data satu dengan data dua? Nggak boleh. Karena saya ingin menentukan orde B, maka konsentrasinya tidak boleh sama, maka 1 sama 2 nggak boleh dipakai. Yang boleh dipakai adalah 2 dengan 3 boleh, atau 1 dengan 3 juga boleh. Oke ya, saya pakai 2 dan 3. Ini saya tulis untuk orde B. Berarti kalau di sekolah ditulisnya kayak gini kan, V2 dibagi dengan V3 sama dengan ini nilai K konsentrasi. A, ini udah tahu kalau ordenya 2, lalu konsentrasi B kita belum tahu, ini saya tulis N dibagi dengan ini sama K, konsentrasi A, ini kuadrat ya alias ordenya, lalu ini B, ini pangkat N. Oke, V2 dan V3. Yang ini 10 pangkat min 6 boleh dicoret, sehingga yang masuk adalah 16/72. 16/72 sama dengan nilai K boleh dicoret dulu. Konsentrasi A berarti pakai yang ini ya, 0,2 kuadrat. Bentar. Gini dikali ini 0,01 pangkat N A kuadrat yang bawah berarti 0,3 kuadrat. Bentar. Lalu dikali dengan yang ini 0,02. 0,02 pangkat N. Nah, ini kan angkanya agak gede gitu kan, maka kita sederhanakan aja dulu. Disederhanakan dengan cara kita bagi masing-masing dengan angka 8 ya. Sehingga di sini saya punya 2 dibagi dengan 9 sama dengan, nah kalau yang ini 0,2 kuadrat dibagi dengan 0,3 kuadrat itu sama aja dengan 2/3 ini kuadrat. Sehingga kalau dikuadratin kan 4/9 ya. Saya tulis di sini. Terus 0,01 dengan 0,02 kita sederhanakan aja langsung. Yaitu kita dapat setengah ini pangkat N. Nah ini kita kalikan. Ini kan itu ya. Kita apa namanya. Pindah ruas. Di mana ini 4/9 berubah menjadi 9/4 dikali 2/9. 9 coret sehingga dapatnya 2/4 alias setengah. Boleh tulis di sini.
Sehingga ini juga angkanya setengah pangkat N, ini setengah pangkat N. Maka nilai N-nya dapat, ordernya adalah 1. Oke, ini nggak bisa dihapus ya. Ini angka 1. Oke, ordernya udah dapat. Berarti sekarang kita akan mencari untuk tetapan laju. Oke, saya tulis di sini ya, di mana V sama dengan K, konsentrasi A, ini kuadrat, konsentrasi B, pangkat 1. Mau pakai data yang mana? Terserah. Kalian boleh pakai data 1, 2, ataupun 3. Kalau saya pakai data yang ke 1 aja. Mengapa? Di sini angkanya 1, 1. Jadinya nanti kalau dihitung bisa lebih mudah. Terus ini angka 10 pangkat min 6 nggak boleh dicoret ya, karena kita hanya menggunakan satu data aja. Berarti ini saya tuliskan 4 kali 10 pangkat min 6 sama dengan K. Ini konsentrasi A, Konsentrasi A ini 0,1, saya tuliskan 10 pangkat min 1 kuadrat. Lalu yang B 0,01, berarti 10 pangkat min 2, gini ya. Sehingga untuk nilai K sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6, yang ada di sini taruh bawah ya karena pindah ruas, per ini totalnya menjadi 10 pangkat min 4 alias totalnya atau jawabannya adalah 4 kali 10 pangkat min 2 alias 0,04 0,04 sehingga jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 48. Hati-hati, senyawa natrium sianida rumusnya itu NaCN mengandung anion berupa basa sianida. Oke, ceritanya gini. Kan kita punya nih ya, ada ini NaCN kan berarti garam. Ketika di dalam air dia akan terurai menjadi Na+ dan juga Cn-. Di sini natrium sianida mengandung anion. Nah, anionnya berarti yang ini berupa basa sianida. Nah, ceritanya gini. Cn-, misal nih, Cn- kita reaksikan dengan H2O, dia akan berubah menjadi HCN dan juga OH-. Berdasarkan teori asam basa Bronsted-Lowry asam basa Bronsted-Lowry di mana ini hidrogen yang ada pada H2O didonorkan kepada Cn-. H2O sebagai donor H+, maka dia bersifat sebagai asam, maka Cn- bersifat sebagai basa. Itulah mengapa Cn- disebut sebagai anion basa. Oke ya, udah nangkep ya. Maka jawabannya yang ini benar. Selanjutnya untuk pernyataan yang kedua. Ion sianida dapat bereaksi dengan air membentuk ion hidroksida dan asam sianida. Nah, ini adalah yang saya jelasin barusan ya. Di mana ion sianida itu adalah Cn-, itu yang ini dapat bereaksi dengan air ya, membentuk ion hidroksida dan juga asam sianida. Maka ini jawabannya benar-benar dan mereka berhubungan. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, mungkin ada beberapa siswa ya yang masih belum tahu reaksi hidrolisis itu terjadi pada senyawa yang bagaimana. Nah, hidrolisis itu hanya terjadi pada ion-ion dari sisa asam lemah dan juga basa lemah. Contohnya nih, HCN. Ini adalah asam lemah kan? Maka ion sisanya saya sebutkan sebagai Cn-. Cn- bisa bereaksi dengan air sehingga dia bisa mengalami reaksi hidrolisis. Lalu untuk contoh dari basa lemah, saya punya NH4OH. Kalau disebutkan ion sisanya, maka OH-nya kita ilangin aja. Maka yang tersisa adalah NH4+. Di mana saya tuliskan di sini, NH4+, kalau bereaksi dengan air, dia bisa mengalami reaksi hidrolisis. Membentuk basanya lagi, NH4OH dan juga H+. Oke ya, yang bisa mengalami reaksi hidrolisis adalah yang sisa dari asam lemah dan juga basa lemah. Kalau yang kalian miliki itu merupakan ion sisa dari asam kuat ataupun basa kuat, itu tidak mengalami hidrolisis ya. Kalau asam kuat misal, saya punya HCl, berarti sisa ion sisanya itu saya tuliskan sebagai Cl-, di mana ketika ada Cl- bereaksi dengan H2O, ini tidak mengalami reaksi hidrolisis.
Oke ya, nanti kalian bisa cek dulu reaksi hidrolisis itu yang seperti apa. Dan berarti untuk materi seperti ini, syaratnya kalian harus hafal asam kuat dan juga basa kuat ya. Nanti untuk yang asam lemah dan juga basa lemah bisa menyesuaikan aja. Gampang kok. Lanjut aja nih. Yang nomor 49. Nah, mungkin 49 agak bingung-bingung nih. Kenapa sih? Jika sepotong tembaga dimasukkan dalam larutan FeCl2 akan menghasilkan gas H2. Nah, kita tulis aja dulu ya. Jika sepotong tembaga, sepotong artinya itu saya punya tembaga itu adalah Cu, dia dalam bentuk solid. Saya tuliskan di sini Cu, fasenya solid, dimasukkan dalam larutan FeCl2. Berarti ini adalah FeCl2, larutan ya, berarti dalam bentuk aqueous, akan menghasilkan gas H2. Oke, kita lihat. Di dalam soal ini tidak ada hidrogennya ya, sehingga kemungkinan saya sebutkan kemungkinan reaksi yang mungkin bisa terjadi adalah dari yang awalnya Cu, dia bisa menjadi CuCl2. Sedangkan untuk yang FeCl2, awalnya Fe dalam bentuk ion, punya muatan Fe2+ gitu ya. Dia akan berubah menjadi Fe dalam bentuk solid. Ini adalah contoh dari reaksi redox. Ini masih kemungkinan. Di mana ini kan tidak ada H2 ya, maka pernyataan yang pertama ini salah. Sedangkan pernyataan yang kedua, tembaga merupakan oksidator yang lebih kuat daripada besi. Oke, kalau yang masalah ini kita harus kembali ke deret volta. Makanya di sini saya berikan deret volta. Kita lihat. Ini ada sedikit cara untuk menentukan ya. Pernyataan yang kedua benar apa salah. Caranya gini. Di sini disebutkan tembaga Cu berarti ada di sini. Kita bandingkan dengan besi Fe ada di sini. Posisinya Cu ada di sebelah kanan ya, sehingga jika diurutin, maka nilai potensial reduksi E0-nya Cu itu akan lebih positif dibandingkan Fe. Sehingga yang Fe saya tuliskan bahwa E0-nya itu lebih negatif karena ini sifatnya relatif gitu ya. Ketika nilai E0 itu lebih positif, maka dia akan mengalami reduksi, sedangkan yang negatif akan mengalami oksidasi. Nah, kini kau udah bisa ketebak ya bahwa siapapun spesies manapun yang mengalami reduksi berarti dia berperan sebagai oksidator alias oksidator yang lebih kuat dibandingkan besi. Maka pernyataan yang kedua benar, maka salah dibenerin itu nggak boleh ya, alias dosa. Jawabannya adalah yang D. Oke, nomor terakhir untuk soal kali ini, untuk video ini ya. Yang nomor 50, ini pernyataan yang pertama. Kita baca dulu. Laju suatu reaksi kimia meningkat apabila ukuran partikel diperkecil. Nah, yang ini laju reaksi lagi. Ceritanya gini, ada yang namanya faktor yang menyebabkan kenaikan laju reaksi. Faktor yang menyebabkan kenaikan, bentar ya, kenaikan dari laju reaksi. Salah satunya itu ada suhu, terus konsentrasi, terus apa lagi ya? Konsentrasi habis itu apa namanya? Luas permukaan. Oke, nah kita masuknya ke bagian luas permukaan. Kalian pasti pernah ya bikin air teh menggunakan gula bubuk atau mungkin gula pasir, dan mungkin ada juga yang pakai gula batu. Nah, mana yang akan lebih cepat untuk larut? Nah, yang paling cepat larut itu berarti kan yang model bubuk. Ini lebih cepat larut dibandingkan gula pasir, dibandingkan dengan gula batu. Mengapa? Karena luas permukaan semakin kecil suatu zat tersebut, maka luas permukaan semakin besar. Sehingga laju reaksinya akan meningkat apabila ukuran partikel diperkecil, itu benar. Terus pernyataan yang kedua, ukuran partikel yang lebih kecil menyebabkan luas permukaan kontak antar reaktan menjadi lebih kecil. Nah, ini salah ya. Kan ini tadi udah saya sebutin ya, semakin kecil suatu zat, maka luas permukaannya akan menjadi semakin besar. Gampang banget kan? Ini berarti, oke ini salah ya, berarti benar disalahin, kasihan sih
cowok itu selalu digituin. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, sampai di sini video kali ini ya. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.